Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya yang berbahagia, salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap menjaga protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19. Perkenalkan, saya Arman dari Yayasan Mama Papa, ingin share kepada Bapak Ibu semuanya dalam kesempatan yang baik ini tentang program Berantas Buta Quran atau BBQ metode Mama Papa untuk korporasi bersama dengan kami Yayasan Mama Papa. Bapak Ibu semuanya, waktu yang singkat ini mudah-mudahan kita bisa memanfaatkannya dengan baik. Di depan Bapak Ibu, inilah profil dari Bapak Muhammad Taslim sebagai penemu dari metode Mama Papa dari Berantas Buta Quran. Mari kita sama-sama kita lihat fakta di lapangan bahwa ini yang terjadi. Bahwa umat Islam sebagian mungkin ada di antara di perusahaan kita, karyawan-karyawan muslim ini sebagian adalah memang mengalami buta Quran yang sebanyak 65%. Ini luar biasa menurut data dari Kementerian Agama di tahun 2018. Yang kedua, menurut Abu Zar Al-Ghifari, Ketua Forum Silaturahim Masjid Perkantoran se-Jakarta di tahun 2012 menyebutkan bahwa perilaku menyimpang yang dilakukan oleh para karyawan hari ini adalah buah waktu kemarinnya ketika sekolah tidak maksimal menyerap semua pendidikan agama. Yang akhirnya kita lihat hari ini banyak sekali mungkin korupsi, manipulasi, tidak tanggung jawab, dan yang lain-lainnya. Sementara itu, pada masa pandemi ini terjadi sebuah fenomena yang signifikan. Teman-teman karyawan muslim hari ini mendalami ilmu agama itu meningkat tajam, tentu dengan berbagai metode yang kita rasakan hari ini. Bapak Ibu teman-teman semuanya, ini yang terjadi ketika teman-teman kita mempelajari Al-Quran atau ilmu agama dihadapi dengan keterbatasan waktu. Tidak semuanya bisa melakukannya. Ada yang terhambat dengan persoalan keterbatasan waktu karena persoalan pekerjaan atau yang lain-lainnya. Kedua, metode belajar yang tersedia. Hampir semuanya merasakan metode belajar cukup rumit. Nah, ini menarik, menjadi tantangan buat semuanya. Yang ketiga adalah bicara sosok pengajar, karena penting. Yang membimbing, yang mengajarkan, ini menjadi penting. Namun satu hal terkadang ini yang terjadi. Tidak kreatif, tidak humble, cenderung masih banyak lagi. Dan kemudian Bapak Ibu semuanya, terkadang perusahaan juga merasakan apa yang dilakukan tidak inline dengan misi perusahaan. Ini menarik, sehingga kita banyak melihat program kegiatan kerohanian jarang disupport oleh banyak perusahaan. Padahal ada efek positif dari itu semuanya. Dan yang terakhir adalah ketika teman-teman memutuskan untuk bergabung, ada rasa ketidakpercayaan pada dalam dirinya. Nah, ini menarik. Ini problematika yang terjadi oleh teman-teman kita, para karyawan muslim ketika ingin memperdalam ilmu agamanya sendiri. Bapak Ibu teman-teman semuanya, saya sedikit mengutip tentang keutamaan dari yang namanya membaca Quran. Nah, Bapak Ibu semuanya, ini hadis yang dari Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan menjadi motivasi buat kita semuanya bahwa apapun dilakukan ketika kita belajar Quran ada kebaikan-kebaikan yang tidak terhitung nilainya. Bapak Ibu semuanya, lantas seperti apa yang ingin kami share kepada Bapak Ibu, yang ingin kami sodorkan sebuah solusi. Barangkali tidak hanya untuk teman-teman karyawan muslim, tapi juga untuk perusahaan itu sendiri secara global. Apa saja? Mari kita lihat. Yang pertama, kami ingin memberikan sebuah solusi yang integratif, yang komprehensif terkait dengan spiritualitas karyawan. Ini yang kami tawarkan kepada Bapak Ibu, sebuah program yang kami namakan Mama Papa, khusus untuk para karyawan yang berada di perusahaan. Apa saja? Kita bisa lihat, ada program dasarnya berupa tajwid dan metode Mama Papa secara dasar. Metode inilah yang sesungguhnya membuat teman-teman kita akan menjadi sangat terus ingin mendalami, ya, akan memotivasi dirinya. Kemudian tidak hanya itu, ada tahsin, kemudian pendalaman dengan Asmaul Husna. Tentu Asmaul Husna ini akan memberikan dampak di mana
Teman-teman kita akan belajar tentang nama-nama Tuhan, nama-nama Allah yang kemudian ini ada kaitannya dengan values perusahaan atau corporate values. Ya, apa output dari ini semuanya yang tentu akan didapati oleh teman-teman kita karyawan Muslim? Teman-teman kita secara global akan meningkat dari aspek skill knowledge dalam aspek keagamaannya. Mereka bisa belajar dalam 3 jam, waktu yang sangat singkat, dan kemudian ada bimbingan rohani, dan kemudian ada pendalaman atau pemaknaan di dalam itu semuanya. Sehingga dengan demikian akan menjadi inline dengan apa yang mereka lakukan di perusahaannya. Mudah-mudahan dari ini semuanya, teman-teman yang Muslim dengan program ini bisa berkontribusi lebih, bisa meningkatkan prestasi kerjanya, dan benar-benar punya kecintaan terhadap perusahaan. Secara global, Bapak Ibu semuanya, maka ini yang ingin kami sampaikan bahwa output semuanya bagi perusahaan adalah akan muncul karyawan-karyawan minimal dari 1 orang memiliki yang namanya personal values. Kita bisa tahu personal values apa aja, salah satu jujur, kemudian dia termotivasi tanpa disuruh, dan yang lain-lain. Tidak hanya itu, beliefs akan muncul. Apa artinya? Ini kalau kita dilihat Abu Zar Al-Ghifari, Ketua Forum Silaturahim Masjid Perkantoran Jakarta, menyebutkan persoalan perilaku negatif mudah-mudahan ini akan terhenti, akan terbendung. Karena dengan orang yang belajar ini akan merasa dia diawasi oleh Tuhannya, ya. Dan yang terakhir adalah bicara tentang attitude. Ini menarik Bapak Ibu semuanya. 3 aspek ini yang akan mempengaruhi nanti memantapkan ketika perusahaan memiliki corporate culture-nya. Bapak Ibu semuanya, kalau kita lihat benefitnya bagi karyawan itu sendiri adalah di mana itu sebagai penenang jiwa. Ini menarik untuk mengurangi stres dan kemudian menjadi motivasi dan fokusnya adalah kepada perusahaan. Yang kedua, motivasi pekerjaan. Ketiga, kita bisa lihat wawasan keagamaan yang akan bertambah, membuat mereka semakin memacu untuk meningkatkan produktivitas pekerjaannya. Dan yang terakhir adalah moralitas lembaga atau perusahaan akan terjaga. Ya. Dan apa kemudian bagi perusahaan? Benefit eksternalnya adalah ketika perusahaan memiliki karyawan yang memiliki kekuatan integratif, silaturahimnya kebangun, solidaritasnya terbangun, empatinya terbangun. Ini menarik. Bisa dibayangkan akan muncul sebuah teamwork, team building yang luar biasa. Budaya perusahaan akan terjaga. Kenapa? Karena 1 orang memiliki personal values, kemudian personal beliefs, maka itu akan berkumpul menjadi hal yang positif gitu ya. Yang ketiga, perusahaan memiliki image positif karena mampu menjaga produktivitasnya, tapi juga menjaga kualitas kesatuan karyawannya masing-masing. Dan yang terakhir, melahirkan perusahaan yang benar-benar dicintai oleh karyawannya. Bapak Ibu bisa bayangkan, perusahaan dimiliki oleh mereka yang punya jiwa-jiwa yang berkontribusi, yang memiliki kecintaan yang tiada terukur. Ini akan memberikan dampak yang sangat positif. Nah, Bapak Ibu semuanya, terakhir kami ingin sampaikan apa sebenarnya yang terjadi dengan program Mama Papa. Saya ingin sedikit sampaikan bahwa program ini sudah digagas, sudah ditemukan dan dikembangkan sejak tahun 99 oleh Bapak Muhammad Taslim di beberapa perusahaan, di berbagai komunitas yang memberikan dampak positif. Selain itu juga, program Mama Papa ini didukung oleh pengajar dan manajemen yang kompeten di bidangnya masing-masing. Nanti kita akan sama-sama diskusi lebih dalam lagi. Yang ketiga adalah bicara metodenya. Metode ini fun, metode ini mudah, sangat cepat, dan semua kalangan pun akan merasakan hal yang positif. Dan yang terakhir, Bapak Ibu semuanya, program Mama Papa ini bisa dijadikan sebagai program CSR atau Corporate Social Responsibility, di mana kami sejak tahun 99 sudah melakukan di berbagai komunitas, oleh karena kerjasama dengan berbagai perusahaan atau lembaga swasta lainnya. Bapak Ibu, waktu yang sangat singkat, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Kami menutup dengan kutipan dari Nabi Muhammad SAW tentang kebaikan orang yang belajar dan mengajarkan Quran. Mudah-mudahan bermanfaat dan berdampak positif untuk semuanya. Sampai ketemu, terima kasih. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.